Shalom. Kembali kita jumpa di pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita kemarin tentang kunci untuk menerima kekayaan. Apakah menurut firman Tuhan, bolehkah kita menjadi kaya? Jelas firman Tuhan katakan bahwa umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan menjadi bagian kita. Berarti Tuhan setuju kalau kita menjadi kaya. Oleh karena itu saya tidak pernah bosan berdoa untuk setiap pengusaha-pengusaha pebisnis yang ada di PD Immanuel. Untuk mereka semua berhasil, diberkati, dan hidup bahagia. Marilah kita akan lanjutkan pelajaran ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang selalu kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali kami datang bersama-sama dengan ucapan syukur atas segala kasih karunia, anugerah, limpah rahmat, berkat pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat hamba-Mu dan untuk jemaat PD Immanuel khususnya yang ada di rumah saat ini sedang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah mereka semua diberkati Tuhan. Itulah kerinduan hamba Tuhan. Apabila hamba memiliki jemaat yang kaya raya, yang selalu diberkati hidupnya, hamba percaya inilah namanya buah yang hamba dapat dari Tuhan, yaitu hasilnya. Karena Tuhan berkata, kalau apabila Anda ingin melihat seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, lihat dari hasilnya, buahnya. Jadikah semua jemaatnya menjadi orang yang berhasil. Itulah kerinduan hati hamba Tuhan. Berkatilah mereka semuanya Bapa dengan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Kita lanjut pelajaran kita yang kemarin tentang Salomo. Karena Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, maka dia sangat disuka oleh Tuhan. Sudah tahu kekayaan Salomo? Dia bisa memberikan 3.000 talenta emas untuk membangun bait Allah, saudaraku. 1 talenta emas Anda tahu berapa? 34 kilogram 1 talenta. Kali 3.000. Berarti 102.000 kilogram. Jadiin gram. 102 juta gram. Kali 900.000. Hitung saudara sendiri. Itu yang Salomo berikan untuk bangun bait Allah. Itu kekayaan Salomo. Berarti tidak ada salah. Kalau kita menjadi umat Tuhan, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Anda bisa memiliki kekayaan yang luar biasa dari Tuhan. Ada amin saudaraku? Oleh karena itu saya tidak pernah bosan berdoa untuk saudara semua, supaya Anda semua berhasil. Apalagi yang ada di otak saya. Teman-teman yang mendukung pelayanan saya, semua saya berdoa. Tidak pernah berhenti. Anda belum bangun, saya sudah berdoa. Anda belum tidur, saya sudah berdoa. Anda sedang tidur pulas jam 2-3 pagi, saya sudah berdoa. Karena saya mengasihi saudara, saya ingin Anda hidup berhasil di dunia ini. Biar dari mulut saudara akan katakan bahwa di jemaat PD Immanuel hidupnya enak sekali. Karena diberkati Tuhan, karena hambanya selalu berdoa untuk jemaatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan terus. Karena Salomo mendahulukan hikmat daripada kekayaan dunia ini, maka Allah berkata, aku tidak hanya membuatmu kaya akan hikmat. Aku menambahkan kekayaan dunia bagimu. Tuh, Tuhan kasih bonus saudaraku. Karena dia minta hikmat, bahkan dikasih kekayaan dunia juga. Sehingga Salomo bisa membangun bait Allah dengan 3.000 talenta emas. Nah, jangan ada salah persepsi bahwa menjadi kaya Anda akan jauh dari Tuhan. No. Semakin Anda kaya, semakin Anda diberkati, Anda semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mendirikan doa pagi jam 6 hari Sabtu, jam 5 hari Sabtu. Itu tujuan supaya Anda tidak pernah lupa. Karena hari Sabtu adalah hari doa. Kenapa bangsa Israel itu memberikan hari Sabat hari Sabtu? Adalah hari doa. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya hari Minggu kita ibadah dengan damai sejahtera. Karena kita sudah berdoa lebih dahulu. Nah hari Senin kita mulai cari makan, berbisnis, kegiatan yang lain-lain. Karena kita sudah berdoa dan sudah ibadah. Kitalah orang yang lengkap. Sabtu berdoa, Minggu ibadah. Kita adalah jemaat yang lengkap. Oleh karena itu gak heran kalau Anda diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Belajarlah terus saudaraku. Ya. Jangan Anda salah persepsi bahwa menjadi kaya Anda akan jauh dari Tuhan. Dan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Salah. Memang ada ayat firman Tuhan mengatakan, lebih susah orang kaya masuk ke dalam surga daripada onta masuk ke lubang jarum. Berarti bukan orang kaya gak bisa masuk surga. Yang penting kita mengerti untuk menerima kekayaan itu. Bahwa harta yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya titipan. Bukan kita punya. Bukan milik kita. Milik Tuhan. Kita pengelolanya. Sehingga waktu saat kita mengelola uang Tuhan, maka itu akan, kalau kita pakai dengan benar, jalannya benar, gak akan habis. Bertambah iya. Itu saya rasakan, saudaraku. Oleh karena itu, marilah sama-sama
kita menjadi orang yang kaya, yang diberkati oleh Tuhan, tapi punya hati takut akan Tuhan. Terutama dalam keluarga. Jangan nikah lagi, punya istri tetap satu. Jangan menyakiti orang lain. Banyak mendukung pelayanan Tuhan. Banyak memberkati orang-orang miskin. Banyak berderma. Banyak menyumbang. Pastilah uang Anda nggak akan habis. Karena Tuhan pasti perhitungkan itu karena hati Anda baik. Saya bukannya pandai khotbah, saudaraku. Itu yang saya lakukan. Saya selalu membagi-bagi berkat. Karena saya tahu rahasianya. Kita lanjut. Kita buka Matius 19 ayat 23. Matius 19 ayat 23. Ya. Ayat 23 demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti tidak boleh kaya. Artinya orang kaya diperingatkan. Jangan menjadi tamak. Jangan menjadi serakah. Dan jangan menjadi jahat setelah Anda kaya dan sombong. Tidak boleh itu. Kalau Anda harus seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Semakin Anda kaya, semakin rendah hati. Banyak mendukung gereja-gereja di dalam pelayanan. Saudara tidak pernah kekurangan. Percaya itu saudaraku. Karena aku tahu benar akan hati Tuhan. Dan saudara, saya tidak mau cerita tentang uang saudaraku. Tapi saudara tahu, bagi mereka yang selalu mendukung pelayanan saya, wow, tidak usah dikatakan. Tanpa mereka sadari, mereka semakin naik, bukan turun. Oleh karena itu, saya terus berdoa untuk setiap jemaat yang saya kenal, yang senantiasa mendukung pelayanan saya. Karena saya hidup bukan karena uang. Saya hidup karena Tuhan. Saya ingin selalu meninggikan nama Tuhan. Supaya nama Dia dipermuliakan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah tujuan hidup saya. Anda jangan takut kalau Anda menjadi kaya. Ada Mazmur 49 ayat 17. Kita lihat. Jangan takut menjadi kaya. Ada ayatnya. Mazmur 49 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya. Apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Ingat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan takut. Asal ingat. Kalau sudah kaya jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan membanggakan pemberianmu. Jangan ceritakan. Bahkan ada firman Tuhan katakan, apabila tangan kananmu memberi, tangan kiri jangan tahu. Itu sebabnya jangan dicanangkan. Saya menyumbang gereja itu 10 miliar. Saya menyumbang gereja itu 14 miliar. 20. Percuma. Udah dapat upah, saudaraku. Biar hanya Tuhan yang tahu pemberian kita. Ada amin? Inilah firman yang alkitabiah, saudaraku. Anda tidak perlu berpikir seperti itu karena Allah mengasihi orang-orang yang kaya. Jika uang Anda dapat menghambat kerohanian saudara, berikanlah kepada gereja atau kepada hamba Tuhan yang mendoakan saudara. Karena Dialah yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan masa depan saudara. Ingat saudaraku, Dia ada di balik semuanya itu. Semua itu saya katakan bukan untuk diri saya saudaraku. Tapi untuk hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk Anda. Oleh karena itu saya ingatkan, teruslah jangan pernah takut menjadi kaya. Pekerjaan Tuhan harus didukung. Anda akan menerima kekayaan Anda dengan hati damai apabila harta itu bertambah terus. Anda mendukung pelayanan gereja dan hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pelayanan ke daerah-daerah. Karena saudara tahu, maaf bicara ya, ada satu kesaksian. Sekali waktu saudaraku, saya melayani ke Kupang. Kurang lebih ada 21 orang yang saya bawa ke Kupang. Satu orang waktu itu naik pesawat 1,5 juta saja. Saya lupa 2 juta atau 1,5 juta. Nah kali 21 orang. Sudah hampir 30 juta. Hotel saya bayar sendiri.
Makan saya harus bayar, saya bawa. Bahkan mereka yang ikut dengan saya kasih uang saku, setiap orang 500.000 untuk beli oleh-oleh di Kupang. Dan kurang lebih waktu itu saya habis hampir 60 juta. Sama bayar hotel, sama makan selama 3 hari. Saudara, waktu saat kami pulang dari KKR di sana, sungguh sukses 2 hari berturut-turut kita KKR di sana. Begitu banyak yang hadir dan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika waktu kami pulang, bukan saya ingin uang, saudaraku, tapi penghargaan dari gereja setempat. Padahal kalau saya lihat bahwa gembala di situ adalah terkaya di Kupang. Karena saya memberkati, kenapa saya bisa tahu dia kaya? Karena saya memberkati, mengurapi 2 toko elektronik terbesar di sana. Tapi waktu saat kami pulang sama sekali kami tidak dikasih apa-apa. Hanya ucapan terima kasih dan hotel saya bayar sendiri dan sama sekali tidak ada amplop sedikit pun. Bukan uang yang saya pikirkan, tapi penghargaan. Dia begitu tidak menghargai, tidak memberi apa-apa dengan tim kami 21 orang. Dan waktu saat di airport, saya sempat menangis karena adik-adik saya, tim doa saya tidak percaya bahwa saya tidak dikasih apa-apa. Dia bilang, kok dusta. Pasti Koko dikasih uang. Dan pasti Koko ditanya nomor AC-nya. Saya bilang sama sekali belum dan tidak. Tapi biarlah, jangan pikirkan itu. Karena kita diuji, apakah benar-benar kita tulus melayani Tuhan. Saya bilang tidak usah, perlu Anda memikirkan uang itu. Tapi mereka semua tidak percaya bahwa saya tidak diberikan seperak pun. Saya berdiam diri, saya menghadap ke televisi. Waktu itu saya ada di lounge untuk menunggu pesawat akan check-in. Dan tiba-tiba ada telepon berdering, saudaraku. Saya lihat ada satu jemaat yang telepon saya. Dia bilang dia bermimpi bahwa Koko bukan ada di Jakarta. Ya benar, saya ada di Kupang. Koko tentu perlu uang banyak pergi ke Kupang. Ya, betul. Kenapa kamu? Saya dikirakan Tuhan untuk memberkati Koko. Maka saat itu dia transfer uang 50 juta rupiah. Saya habis kurang lebih 55 juta. Saya terkejut, Tuhan langsung ganti uang itu dengan seketika. Saya beritahu teman-teman, nih lihat, langsung dapat 50 juta. Singkat cerita, waktu saat saya turun, saudaraku, dari pesawat, saya lihat SMS masuk, dan seorang jemaat juga memberikan saya 15 juta. Berarti saya dapat 65, keluar 55. Tuhan kasih bonus sama saya 10 juta. Itulah kekayaan, saudaraku. Oleh karena itu, kita jangan pikirkan uang. Uang relatif, saudaraku. Pikirkan Tuhan. Maka Tuhan akan pikirkan kita. Kita stop dulu sampai di sini. Nanti kita sambung kembali. Tuhan memberkati.